Bab 2463, mempersiapkan pemakaman. Karena status Tiano, 60 tahun sudah berlalu di dunia itu, dan dia sudah berusia 90 tahun. Tiano sekarang memiliki rambut putih tipis di kepalanya, janggut putih panjang di dagunya, dan pinggangnya sudah bungkuk hingga 90 derajat. Dia memegang tongkat kayu yang bobrok di tangannya, dan sangat sulit untuk berjalan. Setiap kali dia melangkah maju, dia harus berhenti, menghirup udara, dan beristirahat lama sebelum dia dapat mengambil langkah kedua. Wajahnya sudah dipenuhi kerutan jelas. Sepasang tangannya sekering dahan pohon. Dia tampak sangat lesu, seolah-olah dia bisa jatuh dan mati kapan saja. Bahkan Tiwo diam-diam mengatur seseorang untuk membujuk Tiano agar berhenti bersikeras tinggal di depan pintu sebagai murid nominal dan menyuruhnya menikmati masa tuanya sebagai manusia biasa. Namun, Tiano tetap bertahan. Meski terkadang terjatuh saat berjalan, dia merangkak menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk membersihkan pintu masuk sekte Tiandi. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, dia masih terus melatih keterampilan terendahnya. Tidak peduli cuaca berangin atau hujan, atau dia sakit parah, Tiano tetap bersikeras melakukan apa yang dia lakukan setiap hari, tidak pernah melewatkan satu hari pun. Keberaniannya kini tidak hanya mengejutkan semua tetua, tetapi juga murid-murid lain yang pernah meremehkannya dan menyebutnya tidak berguna, kini mengaguminya karena kegigihannya. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan hal semacam ini. Pada saat yang sama, di Gua Dunia Baru, penampilan Jerry yang di lapisan beku juga berubah menjadi Tiano yang berusia 90 tahun. Wajahnya sudah tua, pinggangnya bungkuk, dan nafasnya lemah. Semua orang melihat pemandangan ini dan menjadi khawatir. Hanya dalam 6 hari, seorang pemuda tampan sudah berubah menjadi seorang pria tua yang sekarat. Ini sulit untuk mereka terima. Beberapa gadis hampir menitikkan air mata untuk Jerry yang sepanjang Han. Namun, mereka bertahan selama 6 hari dengan susah payah di ruang kedap udara dan tanpa udara tersebut. Mereka semua sangat lelah. Meski penampilan mereka tidak berubah, aura lemah mereka tidak jauh berbeda dengan Tiano di sana. Mereka semua mulai mempersiapkan diri menghadapi datangnya kematian. Jerry yang sendiri tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali, karena dia sudah menyatu dengan identitas Tiano. Pada hari ini, Sekte Tiandi mengadakan tes bakat budidaya tahunan lainnya. Hasilnya jelas sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan bakat Tiwa masih tertahan di 10 besar ikan dan belum mampu menerobos. Demikian pula, hanya setelah semua orang menyelesaikan pengujian barulah giliran Tiano. Kebanyakan orang juga langsung pergi. Menurut mereka, lebih baik menggunakan waktu mereka untuk pergi meningkatkan budidaya mereka daripada tinggal dan menyaksikan Tiano mempertahankan bakat ikan yang muncul selama beberapa dekade terakhir. Khususnya, selama bertahun-tahun, karena Tiano, seperti manusia biasa yang bergerak. Sangat lambat seiring bertambahnya usia, kebanyakan orang tidak memiliki kesabaran untuk menunggu dan menonton, mereka bahkan tidak mau repot-repot mengejek. Tiano terengah-engah, dan dia melihat bahwa dia hanya berjarak belasan meter, tetapi baginya sekarang, jaraknya tampak seperti bintang. Dia berjalan ke depan dengan putus asa, tetapi kecepatannya hampir tidak lebih cepat dari siput, dan wajahnya dipenuhi keringat karena kelelahan. Hal ini membuat banyak orang di Sekte Tiandi khawatir dia akan mati mendadak, lagi pula wajahnya sepucat kertas. Tiwa pun mengirimkan perintah untuk mengatur pengaturan pemakaman Tiano. Melihat penampilan Tiano, dia merasa Tiano tidak akan bertahan hari ini. Adapun Tiano sendiri, setiap kali dia mengambil langkah sulit, dia juga mendapat firasat bahwa dia akan segera mati. Bersambung. Bab 2464, dia belum mati. Selama bertahun-tahun, Tiano hanya bertahan dengan kegigihan di dalam hatinya untuk mendapatkan bakat berkultivasi. Lagi pula, manusia fana yang bisa hidup sampai 90 tahun sudah menjadi salah satu dari sedikit orang yang berumur panjang. Apalagi saat ini, Tiano merasa hidupnya akan segera berakhir. Setiap kali dia bergerak, dia merasa lemas di sekujur tubuhnya, disertai rasa sakit yang hebat, seolah-olah tulangnya akan patah.
Matanya merah, menatap kolam pengujian dengan penuh perhatian. Saat ini, dia bahkan tidak berani mengambil nafas, merasa bahwa dia hanya menahan nafas terakhirnya. Kalau dia menghembuskan nafas ini, dia mungkin akan bertemu dengan Raja Neraka. Gedebuk. Dia berjalan setengah jalan, dan melihat bahwa hanya tersisa sekitar 5 meter terakhir, tetapi tubuhnya tidak dapat lagi bertahan. Kruk di tangannya miring, dan dia langsung jatuh ke tanah. Tiwo, yang sedang memperhatikan dari kejauhan, merasakan hatinya sangat sakit saat ini. Putra kandungnya tampak puluhan tahun lebih tua dari dirinya, dan kini dia tampak begitu sengsara. Pada saat ini, hati Tiwo berdarah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa selain kekhawatiran dan cinta, ada beberapa bercak darah di mata Tiwo, dan bahkan sedikit air mata berkaca-kaca. Mati. Ya Tuhan. Tuan Tiano sepertinya sudah mati. Beberapa murid sekte Tiandi berseru saat melihat Tiano terbaring tak bergerak di tanah. Biarpun Tiwo juga mengharapkan hasil ini, ketika dia mendengar seseorang berteriak seperti ini, dia tetap menghela nafas panjang dan merasa patah hati. Tiwo berbalik dan berjalan menuju sekte tersebut. Pemandangan di depannya membuatnya tidak nyaman. Dia tidak bisa terus melihatnya. Saat dia berjalan, dia berkata dengan penuh semangat, "Aturkan pemakaman untuk Tuan Muda Tiano." Dari nada bicara Tiwo, semua orang bisa mendengar sakit hati Tiwo saat ini. Wajah mereka serius. Tidak ada lagi yang berani tersenyum sinis, dan mereka semua menundukkan kepala. Sekelompok tetua juga bermata merah saat ini. Mereka mengagumi Tiano atas kegigihannya selama bertahun-tahun. Meski Tiano hanya memiliki bakat kultivasi satu ekor ikan puluhan tahun yang lalu dan masih seperti sampah, mereka tidak lagi menganggap Tiano sebagai sampah. Karena kegigihan dan kemelekatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh pecundang. Sayang sekali. Semoga perjalananmu menyenangkan, nak. Sekelompok tetua menghela nafas, lalu berbalik dan mengikuti Tiwo pergi. Mereka pernah memberi kesempatan kepada Tiano karena kegigihan Tiano, namun semua itu adalah kehendak Tuhan dan tidak dapat mereka ubah sama sekali. Beberapa murid dari sekte Tiandi segera melangkah maju, bersiap membawa jenazah Tiano. Hah, ini, Tuan Tiano masih hidup, dia belum mati, dia belum mati. Namun, ketika beberapa murid mendatangi Tiano dan membungkuk, Tiano yang terbaring tak bergerak di tanah dan tampak seperti sudah mati, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sekelompok murid terkejut pada awalnya, mengira itu adalah mayat yang bangkit, tetapi segera mereka mulai berteriak dengan semangat. Suatu ketika, di mata mereka, Tiano adalah pecundang, namun ketika mereka mengira Tiano sudah mati, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya sedih karena kematian Tiano. Melihat Tiano masih hidup saat ini, gelombang kegembiraan melonjak di hati mereka. Ketika Tiwo dan sekelompok tetua yang sudah pergi mendengar suara itu, mereka segera berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Bersambung.